Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan prediksi nilai mahasiswa menggunakan clustering dan classification berbasis Python yang diampu oleh Bapak Andrea. Sebelum kami ke materi dan demonstrasi aplikasi, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Saya selaku moderator Wildan Savana dengan ujung NPM 149. Lalu juga ada rekan saya Muhammad Noval Darlian dengan ujung NPM 152. Lalu ada Ardi Fardan Kamil dengan ujung NPM 176 dan juga Billy Aditya Ramadhani ujung NPM 177. Untuk lanjut saja ke materinya tentang persoalan kasus. Data nilai mahasiswa biasanya hanya tersimpan dalam bentuk tabel tanpa analisis lanjutan, sehingga program studi kesulitan mengidentifikasi pola, memetakan mahasiswa ke dalam kelompok perform, atau memprediksi potensi capaian mahasiswa di masa depan. Hal ini membuat pengambilan keputusan seperti intervensi belajar, bimbingan akademik, atau peningkatan metode pelajaran menjadi kurang optimal. Nah, di sini kami ada solusi penyelesaian kasus. Yang pertama itu ada clustering, mengelompokkan mahasiswa berdasarkan pola nilai dan kehadiran dengan algoritma Keymeans, sehingga diperoleh kelompok performa seperti rendah, sedang, dan tinggi untuk membantu mengajar memahami distribusi kemampuan secara objektif. Lalu yang kedua ada classification. Classification menggunakan discussion tree untuk memprediksi apakah seorang mahasiswa tergolong beresiko, tidak lulus atau aman dengan memanfaatkan data nilai dan kehadiran sehingga dosen dapat melakukan intervensi lebih cepat dan tepat. Lalu juga ada panduan mengunduh dan implementasi kode. Yang pertama kita menggunakan Visual Studio Code sebagai wadahnya atau sebagai untuk mengimplementasi kodenya. Lalu yang kedua yang akan dibahas oleh rekan saya yaitu Muhammad Noval Darlian. Kepada Muhammad Noval Darlian dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Wildan. Nah, di sini ada implementasi code memanggil library seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Scikit-learn untuk pengolahan data visualisasi clustering dan pembuatan model klasifikasi. Lalu di sini ada data nilai mahasiswa diubah menjadi data frame, kemudian ditambah fitur rata-rata dan label resiko berdasarkan kehadiran dan nilai akademik. Nah, di sini juga ada algoritma Keymeans mengelompokkan mahasiswa menjadi 3 klaster berdasarkan nilai tugas, UTS, dan UAS untuk melihat pola performa akademik. Visualisasi klaster digunakan untuk menampilkan sebaran nilai UTS, UAS, dan membedakan dengan warna untuk setiap klaster sehingga pola pengelompokan terlihat jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardi. Baik, untuk selanjutnya kita ada fitur input kehadiran tugas UTS dan UAS dipisahkan dari label risiko, lalu dibagi menjadi data latih dan uji dengan proporsi 70-30%. Lalu ada model decision tree dilatih menggunakan data latih dan digunakan untuk memprediksi kategori risiko pada data ujinya. Next ya. Di sini ada akurasi, confusion matrix, dan classification report digunakan untuk menilai performa model dalam membedakan mahasiswa aman dan juga yang berisiko. Lalu ada pohon keputusan yang ditampilkan untuk menunjukkan aturan pemisahan dan alur keputusan model hingga menentukan kategori risiko. Nah, di sini ada model yang digunakan untuk memprediksi risiko pada suatu data mahasiswa baru sehingga dapat melihat apakah mahasiswa tersebut aman atau berisiko. Nah, di sini ada salah satu hasil implementasi dari kode kita, ada yang menghasilkan dataset, hasil clustering, hasil classification, dan ada cluster performa akademik, dan ada pohon keputusan dan prediksi manualnya yang akan dijelaskan nanti di demo aplikasi oleh rekan saya yaitu Billy. Baik, terima kasih kepada Naufal dan juga Ardi yang telah mempresentasikan materi tentang aplikasi yang akan didemokan. Mungkin lanjut saja, kita akan lanjut ke demo aplikasi perangkat lunaknya yang akan dibahas oleh Billy. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja ke bagian hasil. Yang pertama ada gambaran dataset. Ini adalah dataset yang kami gunakan. Setiap baris mewakili satu mahasiswa dengan 4 fitur utama, yaitu kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Dari 3 nilai ini, yaitu tugas,
UTS dan UAS, kita hitung rata-rata, lalu kita tambahkan label baru bernama risiko. Kosong berarti aman, atau artinya tidak berisiko tidak lulus. Yang satu berisiko kalau kehadirannya kurang dari 60% atau nilai rata-ratanya kurang dari 60. Oke, selanjutnya ke hasil clustering. Untuk tahap pertama, kami melakukan clustering menggunakan algoritma K-means dengan 3 cluster. Fitur yang digunakan hanya nilai tugas, UTS, dan UAS. Di tabel ini bisa dilihat setiap mahasiswa sekarang punya kolom tambahan klaster dengan nilai 0, 1, atau 2. Klaster ini menggambarkan kelompok performa akademik. Satu klaster cenderung berisi nilai tinggi, satu klaster nilai sedang, dan satu klaster nilai rendah. Oke, selanjutnya ada visualisasi clustering. Grafik ini adalah visualisasi hasil clustering. Sumbu horizontal menunjukkan nilai UTS, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan nilai UAS. Warna titik mewakili klaster yang berbeda. Titik dengan warna yang sama berarti mereka berada di klaster yang sama dan punya pola nilai yang mirip. Ya, terlihat jelas ada 3 kelompok. Di bagian kanan atas, klaster dengan nilai UTS dan UAS tinggi. Ini kelompok mahasiswa berprestasi. Di tengah klaster dengan nilai sedang. Di kiri bawah, klaster dengan nilai rendah yang potensial berhubungan dengan risiko tidak lulus. Oke, selanjutnya ke hasil klasifikasi di decision tree. Kami melakukan klasifikasi untuk memprediksi apakah seorang mahasiswa berisiko atau aman. Algoritma yang digunakan adalah decision tree classifier. Fitur yang dipakai yaitu kehadiran nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Data kami bagi menjadi training 70% dan testing 30%. Hasil pengujian model yaitu akurasi sekitar 0,83 atau 83%. Dari confusion matrix dan classification report bisa kita lihat untuk kelas aman yaitu precisionnya 1.00 dan recall-nya 0.67. Untuk kelas berisiko precisionnya 0.375 dan recall-nya 1.00. Selanjutnya yaitu ke pohon keputusan dan contoh prediksi. Ini adalah visualisasi pohon keputusan yang dihasilkan model di bagian atas. Node pertama menggunakan fitur kehadiran dengan threshold sekitar 71.5%. Interpretasinya sederhana. Jika kehadiran kurang lebih dari 71.5%, model cenderung mengklasifikasikan mahasiswa sebagai berisiko. Jika kehadirannya lebih dari 71.5%, model menganggap mahasiswa tersebut aman. Artinya, dalam dataset kami, kehadiran menjadi faktor paling dominan dalam menentukan risiko tidak lulus. Dibandingkan nilai tugas, UTS, dan UAS. Di bawahnya ada leaf node dengan jumlah sampel dan kelas mayoritas yang menunjukkan bahwa seluruh sampel di cabang kiri misalnya semua berisiko, sedangkan di cabang kanan semuanya aman. Oke, yang terakhir di bagian bawah ini kami juga uji dengan contoh data manual, yaitu kehadirannya 55%, tugas UTS 60, UTS 58, UAS 57. Model memberikan output berisiko. Ini konsisten dengan aturan pohon karena kehadiran mahasiswa tersebut di bawah 60-70% dan nilai rata-rata yang rata-rata juga relatif rendah. Jadi decision tree ini bisa dijadikan alat bantu cepat bagi dosen atau pihak akademik untuk mengidentifikasi mahasiswa yang perlu diperhatikan lebih awal. Baik, cukup di sini, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Billy yang telah mendemonstrasikan aplikasi tersebut. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.